Ya, itu yang kemarin juga sempat ramai bagaimana kemudian pembahasan di DPR terkait dengan proses evakuasi KMP Tunujaya di Bali. Eh, Anda bisa ceritakan kepada kami, Pak Kabasarnas, bagaimana sebenarnya proses pencarian para korban dan juga pengangkatan kapal. Update saat ini seperti apa, Pak? Iya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 operasi SAR yang dilaksanakan terhadap kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya. Dan untuk update terakhir, dari korban 65 sesuai manifest, kita sudah bisa mengevakuasi 47 personil, di mana 30 personil bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat, dan 17 personil kita evakuasi dalam kondisi meninggal, dan kita masih dalam proses pencarian 18 personil lagi. Oke, artinya saat ini masih terus dilakukan proses pencariannya? Terus. Fokus utama berada di mana? Jadi pada saat kita operasi SAR terhadap kecelakaan yang ada di laut, tahap awal yang kita lakukan adalah kita memprioritaskan kepada orang atau personil-personil yang dimungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga awal yang kita lakukan adalah difokuskan kepada permukaan laut untuk bisa menyelamatkan korban. Namun memang waktu itu pas hari pertama pas kejadian itu terjadi, informasi yang kita dapat dari kondisi cuaca bahwa angin dari arah selatan menuju utara, sehingga tim SAR yang melaksanakan operasi itu mengarah ke sebelah utaranya dari titik lokasi itu. Sehingga pada saat itu memang kita tidak bisa mendapatkan korban. Begitu jam 3 pagi baru dapat informasi dari nelayan bahwa korban ditemukan kira-kira di 12 mile dari lokasi tenggelamnya kapal itu di daerah selatan. Dan disitulah memang salah satu tantangan yang dihadapi di Selat Bali, di mana kondisi angin, kondisi ombak, khususnya arus itu bisa berubah setiap saat. Itu salah satu kendala yang saat ini dialami. Salah satunya. Termasuk juga yang sempat Anda sayangkan, Anda pun juga sempat merasa sedih pada saat menerima informasi pertama kali mengenai tenggelamnya kapal KMP Tunujaya. Anda sempat sampaikan, kami menerima informasi ini dengan terlambat. Ini yang cukup kami sayangkan. Anda sempat menyampaikan ini dengan cukup emosional, Pak Kabasarnas. Iya, kami di Basarnas sebenarnya kepingin bisa hadir lebih cepat, bisa menyelamatkan lebih cepat. Dan itu sebenarnya semangat kita. Jadi yang terjadi pada saat itu yang membuat kesedihan kita adalah kita mendapatkan informasi itu diperkirakan setelah 5 menit kapal itu tenggelam. Sementara kita menuju ke lokasi itu membutuhkan waktu 40 menit. Nah, teorinya bahwa Badan SAR Nasional itu sangat mengharapkan bahwa informasi itu diberikan pada saat ada tanda-tanda bahaya. Misalkan, kita tidak tahu nanti penyebabnya apa. Pada saat misalkan kapal itu terjadi kebocoran. Saat terjadi kebocoran itulah harapan kita itu broadcast emergency disampaikan sehingga kita mampu mendekat dan bisa mengambil tindakan lebih cepat. Nah, itu sebenarnya yang saya sampaikan pada saat itu bahwa Badan SAR Nasional mendapatkan informasi dari KSOP bahwa terjadi kecelakaan kapal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, karena melihat dengan jumlah korban yang cukup banyak saat ini, begitu ya. Bahkan emosional juga sempat kita rasakan pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR di Senayan. Tadi kita juga sempat tayangkan sedikit cuplikannya, begitu, Pak Kabasarnas. Bagaimana kemudian menyelamatkan kalau kemudian alatnya saja tidak ada, gitu katanya, Pak. Kalau itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih, Pak? Iya. Betul, demikian. Saya ingin mungkin sedikit menyampaikan bahwa operasi SAR itu tidak dilaksanakan oleh Basarnas secara mandiri, tapi gabungan operasi
yang dilaksanakan bersama-sama. Makanya kita biasanya menyampaikan tim SAR gabungan. Ya. Terhadap kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini, saya sampaikan bahwa jumlah personil yang terlibat dalam operasi ini mencapai 1.036 orang. Begitu juga alutsista yang kita gunakan, kita mengerahkan seluruh potensi SAR khususnya yang dari laut, kemudian yang di darat dan juga udara. Untuk kapal yang terlibat pun mulai dari kapal yang kecil jenis serip, RBB, sampai LST-nya kapal TNI AL pun dikerahkan semuanya. Jadi sebenarnya dalam operasi sebenarnya tidak pernah kita mengenal keterbatasan alat dalam operasi yang kita laksanakan. Gitu. Tapi bagaimana kemudian narasi itu bisa keluar gitu ya Pak dari DPR, termasuk juga ada yang menyebutkan bahwa tidak memiliki kapal sonar yang memadai. Ini menjadi salah satu kendala pada saat penyelamatan kemarin. Jadi begini, salah satu pencarian di dalam air memang ada kebutuhan peralatan-peralatan. Salah satunya misalkan sonar, atau misalkan ada harus dilengkapi side scan sonar, kemudian multi beam echo sounder itu. Jadi sebenarnya itu adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pencarian bawah air. Sering digunakan juga kan oleh Basarnas kan? Iya. Jadi kapal-kapal Basarnas memang tidak semuanya memiliki fasilitas itu. Tapi sebenarnya kita memiliki satu kapal yang memiliki sonar, kebetulan lagi sedang melaksanakan perawatan docking, misalkan seperti itu. Kemudian juga ada satu kapal yang kita miliki juga memiliki ROV, di mana ini adalah teknologi berupa kamera yang bisa kita turunkan untuk bisa mendetek ataupun merekam objek yang ada di bawah laut. Jadi operasi saat ini bukan berarti kita tidak menggunakan itu. Beberapa kapal TNI Angkatan Laut yang terlibat di sana ini yang melaksanakan tugas untuk misi itu di bawah hidros dari TNI Angkatan Laut. Jadi kalau bisa dibilang saat ini kendalanya apa dalam mencari bangkai kapal yang hingga saat ini kemudian masih menjadi salah satu fokus tentunya ya? Iya, saya pastikan kalau posisi dari kapal sudah ditemukan. Alhamdulillah. Yang menjadi hambatan kita saat ini justru kondisi cuaca. Yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata teknologi yang kita gunakan ternyata ada keterbatasan. Contoh misalkan seperti ini, kita memiliki ROV untuk bisa kita turunkan, untuk bisa merekam kondisi yang ada di bawah. Tapi ternyata keterbatasannya adalah alat ini tidak mampu dioperasikan pada saat kecepatan arus lebih dari 1 meter. Sementara yang ada di Selat Bali itu kecepatan arus bisa mencapai 1 sampai 3 meter per detik. Jadi kita bayangkan dalam 1 detik misalkan 3 meter. Jadi alat yang kita turunkan disitulah terjadi adanya tekanan arus ini sampai akhirnya tidak efektif untuk dioperasikan, bahkan liar karena ini sifatnya ini seperti robot. Nah, contohnya seperti itu. Begitu juga kita kepingin bisa menurunkan, kita memiliki personel-personel yang memiliki kemampuan untuk menyelam. Bahkan di kedalaman 100 meter pun tidak ada masalah. Diperkirakan memang kedalaman dari kapal ini ada di 47 meter. Namun ternyata bahwa untuk menyelam ke dalam air bukan sesuatu yang gampang. Gampang ya Pak ya. Setiap 3 meter ini ada dampak yang ditimbulkan, yaitu dekompresi. Begitu makin ke dalam, ini tekanan makin luar biasa. Dan juga andai saja penyelam ini kita turunkan, bayangkan dalam 1 detik dia keseret arus misalkan 3 meter, apa mungkin itu kita turunkan untuk bisa menjangkau di dalam kapal itu. Jadi kita ini lagi berpacu dengan kapan kondisi cuaca membaik, arus bisa tenang di bawah 1 meter, dan pada saat itulah alat dan juga personil akan kita turunkan. Oke, artinya ini keterbatasan alat terbantahkan? Terbantahkan.
terbantahkan. Termasuk juga yang sempat disampaikan oleh DPR bahwa anggarannya kecil ini soalnya. Benarkah demikian? Boleh tidak sih Pak kita belak-belakan di one on one untuk membahas sebenarnya seperti apa sih anggaran dari Badan SAR Nasional ini, karena kita tahu betul Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi resiko yang cukup tinggi di dunia. Dijawabnya boleh nanti, kita tahan dulu, sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda.